Oke, selamat datang lagi di channelku Kukuh Kurniawan. Jadi di sini kita akan ceritain soal kenapa Elon Musk kaya dan sebenarnya siapa sih orang tua dari Elon Musk, dan mungkin nggak Elon Musk kayak sekarang kalau misalnya backgroundnya, pendidikannya, dan juga orang tuanya adalah lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi tonton selengkapnya di videonya berikut ini. Oke, jadi kita mulai dari profilnya Elon Musk. Jadi dia lahir di Pretoria di Afrika Selatan tanggal 28 Juni 1971. Jadi bapaknya berasal dari Afrika Selatan, terus ibunya berasal dari Kanada. Memang kelihatannya Afrika Selatan di waktu itu kelihatan sebagai negara tertinggal, tapi sebenarnya Elon Musk ini bapaknya adalah orang yang kaya juga di Afrika Selatan sana. Jadi ceritanya ayah dari Elon Musk ini, yakni Elon Musk, merupakan seorang insinyur yang kaya raya di Afrika Selatan. Sementara ibunya, May Musk, merupakan seorang model di Kanada sana. Jadi waktu Elon Musk masih anak-anak, dia sudah terobsesi di bidang teknologi. Jadi waktu umurnya 10 tahun, Elon Musk ini mulai menunjukkan minatnya pada komputer dan juga belajar coding secara otodidak. Jadi waktu masih muda, dia sudah menciptakan dan bahkan ngejual software pertamanya waktu umurnya masih 12 tahun. Waktu itu Elon Musk ngejual video game komputer bernama Ballstar. Nah, gimana caranya Elon Musk bisa sepintar kayak sekarang? Ini nggak jauh-jauh dari pendidikannya yang juga cukup bagus ditempatkan oleh kedua orang tuanya. Jadi di tahun 1989, Elon Musk yang waktu itu masih berumur 17 tahun pindah ke Kanada untuk kuliah di Queen's University. Nah, waktu itu Elon Musk melakukannya untuk menghindari wajib militer yang jadi regulasi wajib di Afrika Selatan. Jadi ceritanya Elon Musk nih kabur ya ke Kanada supaya terhindar dari kewajiban di negaranya Afrika Selatan. Nah, terus di tahun 1992 Elon Musk meninggalkan Kanada lagi untuk belajar fisika di University of Pennsylvania. Nah, tapi Elon Musk ini bukan cuma kaya, tapi dia juga memang orang yang pintar. Dia langsung ambil double degree dan lulus sebagai sarjana di bidang ekonomi dan juga sarjana di bidang fisika. Selanjutnya Elon Musk melanjutkan pendidikannya di Universitas Stanford di California untuk ngejar gelar PhD untuk jurusan fisika energi. Tapi pekerjaan ini nggak selesai karena dia memutuskan untuk drop out untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Jadi waktu kecil Elon Musk ini memang sudah kaya. Jadi zaman dulu dia udah nggak perlu lagi tuh disuruh untuk jaga toko. Nah, ibunya merupakan model top yang pernah menghiasi sederet sampul majalah terkenal seperti majalah Time dan Vogue. Nah, pada pertengahan 80-an, keluarga Elon Musk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi waktu itu ayahnya Elon Musk membeli tambang jamrut sebesar 40.000 pound sterling. Bayangin di tahun itu udah bisa dapetin 40.000 pound sterling. Nah, berkat tambang jamrut itu, keluarga Elon Musk juga untung besar dan meraih banyak kekayaan yang melimpah. Waktu masih remaja aja nih, Elon Musk bahkan sudah jalan-jalan ke New York sambil mengantongi jamrut di kantongnya. Nah, ini kita ke perusahaan-perusahaan yang sukses dibangun sama Elon Musk. Jadi di tahun 1996, Elon Musk sama adiknya, Kimball Musk, mendirikan perusahaan yang namanya Zip2. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang teknologi perangkat lunak dan juga konten web untuk penerbitan surat kabar. Nah, berikutnya di tahun 1999, Compaq Computer Corporation membeli Zip2 seharga 300 juta dolar. Dulu ada yang namanya perusahaan komputer yang Compaq itu ya, sekarang kayaknya udah nggak dijual lagi ya di Indonesia. Nah, Elon Musk sama adiknya ini kemudian mendirikan perusahaan pembayaran keuangan online yang namanya X.com. Jadi X.com ini lalu diakuisisi oleh Conviti menjadi PayPal. Jadi pada tahun 2002 PayPal diakuisisi oleh eBay dengan harga 1,5 dolar rupiah. Nah, itu menjadikan Elon Musk jadi salah satu orang yang menjadi orang yang paling kaya, salah satu yang paling kaya di dunia. Nah, jadi di tahun yang sama, Elon Musk nih nggak foya-foya dan pensiun gitu aja, tapi dia justru bikin perusahaan baru. Nah, yang mengejutkan lagi, perusahaan barunya ini adalah perusahaan roket. Nah, nggak ada yang nyangka kan? Nah, siapa coba pebisnis yang biasa-biasa aja yang mikirin kalau misalnya bisnis selanjutnya adalah bikin roket? Jadilah SpaceX. Nah, bedanya SpaceX dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya adalah SpaceX ini bertujuan untuk menerbangkan manusia ke Mars. Jadi ini adalah pesawat ataupun roket yang bersifatnya komersial. Nah, terus berjalannya waktu di tahun 2008 akhirnya SpaceX dapat kontrak dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat
NASA. Jadi akhirnya SpaceX yang dulunya bekerja sendirian akhirnya mendapatkan kontrak dan kerjasama langsung dengan NASA. Nah, sebelumnya di tahun 2003, Elon Musk ini sudah ngebangun perusahaan mobil listrik yang namanya Tesla. Jangan dianggap Tesla ini gampang dibuatnya dan kelihatannya sebagai pionir ya, karena waktu itu, waktu Tesla pertama kali muncul, Elon Musk tuh dibilang aneh karena ngapain bikin mobil listrik, emangnya bisa jalan, terus kalau baterainya habis gimana? Tapi ternyata sekarang mobil listrik jadi tren dan dicari oleh jutaan orang di seluruh dunia ini. Nah, terus beberapa tahun yang lalu, di tahun 2016, Elon Musk mendirikan Solar City untuk menggabungkan mobil listrik dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Jadi akhirnya mobilnya ini bisa connect dengan pembangkit listrik yang Elon Musk punya, supaya tentu aja membangun ekosistem mobil listrik secara lebih masif dan maju dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lainnya yang masih berusaha mengembangkan mobil listrik. Nah, jadi dilansir oleh Bloomberg, kekayaan Elon Musk sampai sekarang sudah mencapai 304 miliar US dollar atau sekitar 4.360 triliun rupiah. Jadi ini menjadikan Elon Musk sebagai manusia terkaya di bumi dan sekaligus manusia pertama yang mencapai titik kekayaan di level itu. Nah, jadi itulah ulasan soal Elon Musk dan juga privilege-nya. Kira-kira kalau misalnya nih Elon Musk bukan datang dari keluarga yang kaya raya dan juga bukan datang dari keluarga yang punya privilege, apakah Elon Musk bisa kayak sekarang? Tapi bukan berarti karena dia kaya aja ya, karena memang dia juga pintar dan memiliki banyak inovasi. Jadi coba kalau misalnya ada yang nonton ini, tulis di kolom komentar di bawah ini. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.